Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Indiarto. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Informatika angkatan 2023 dengan NIM 23115758. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan. Oke, yang pertama, apa sih peran dari kepemimpinan di dunia untuk mahasiswa dan karir masa depannya? Jadi pada dasarnya kepemimpinan di dunia mahasiswa itu sangat amat penting karena itu bisa menjadi sebuah fondasi atau langkah awal mahasiswa untuk jenjang atau untuk di dunia kerja ke depannya. Karena seseorang mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya akan lebih aktif, lebih percaya diri, juga dia lebih terbiasa untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Dengan itu bisa menjadi bekal yang kuat atau bekal untuk mahasiswa itu ketika di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan pun terkadang perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar, tapi juga biasanya selain pintar, dia juga mencari orang yang memiliki hard skill dan soft skill. Di antaranya bisa memimpin suatu tim di pekerjaannya. Memimpin suatu tim ini mahasiswa bisa belajar dari memimpin sebuah organisasi maupun kelompok kerja. Di situ bisa melatih sekali soft skill dari mahasiswa tersebut sehingga dia memiliki bekal yang kuat untuk kedepannya. Kemudian berikutnya, ya, pemimpin yang paling mempengaruhi di kehidupan saya sendiri, saya tidak berbohong, yaitu ayah saya sendiri. Kenapa saya tidak mengambil tokoh yang lain? Karena saya sendiri jarang sekali membaca artikel maupun buku, sehingga saya sendiri kurang termotivasi terhadap banyak sekali tokoh. Namun berbeda dengan bapak saya sendiri. Karena apa? Karena ayah saya itu merupakan sosok inspiratif. Beliau mampu untuk memimpin sebuah keluarga, tim kerjanya, hingga memimpin di sebuah lingkungan tempat tinggalnya dengan kesabaran dan kerja mandiri baik serta keberaniannya dan ketegasannya. Dari beliau saya belajar bahwasanya pemimpin itu dilihat dari tindakan, bukan perkataan. Hal ini yang membuat segala perilaku positif yang diajarkan ayah saya, baik itu langsung maupun tidak langsung, itu tercermin di dalam saya. Bisa dilihat mungkin ketika saya memimpin suatu tim, waktu kerja kelompok maupun organisasi baik di sekolah dulu maupun di kampung, saya juga sedikit demi sedikit menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh ayah saya. Jadi walaupun ini mungkin tidak sesuai dengan yang disoal, tapi tidak menutup kemungkinan memang benar sosok ayah saya menjadi pemimpin yang memberi inspirasi untuk diri saya. Berikutnya, nah di sini analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, setiap tindakannya menjadi contoh. Nah, seorang pemimpin memang memiliki posisi yang membuat orang lain otomatis memperhatikan tindakan mereka. Pemimpin itu ibaratkan panggung berjalan, setiap langkahnya bisa menjadi panutan. Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan teladan atau modeling. Dia sebagai contoh, atau kadang dikaitkan juga dengan transformational leadership, di mana pemimpin menginspirasi lewat perilaku positif. Dalam teori kepemimpinan, pemimpin yang efektif bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga memberikan contoh yang nyata. Jadi tidak hanya suruh-suruh saja, tapi dia juga menyontohkan. Karena saya sendiri juga merasakan terkadang pemimpin yang hanya sekedar menyuruh itu, kalau misalnya kita balikan keadaannya, dia tidak bisa apa-apa. Itu kalau pemimpin yang ibaratnya hanya sekedar memimpin saja. Ya. Selanjutnya, misalnya disiplin, keterbukaan, integritas, atau cara menyelesaikan konflik. Orang di sekitarnya biasanya mengikuti tanpa perlu disuruh. Jadi pernyataan bahwa pemimpin selalu terlihat itu menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah tentang perilaku nyata, bukan hanya kata-kata. Oke, seperti itu.
Berikutnya, sini saya akan menjelaskan teori kepemimpinan. Ada 4, yaitu trait theory, servant leadership, transformational leadership, situational leadership. Yang pertama, teori trait. Teori ini menekankan bahwa pemimpin lahir dari sifat tertentu seperti percaya diri, kecerdasan, keberanian, dan integritas. Jadi pada dasarnya berfokus pada karakter dari pemimpin tersebut. Kemudian ada teori transformasional. Pemimpin tipe ini menginspirasi dan mengubah anggota timnya melalui visi yang jelas. Mereka mampu membangkitkan semangat, memberi motivasi, dan menciptakan perubahan yang positif. Kemudian teori servant. Model ini melihat pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin mendahulukan kebutuhan bawahannya ataupun orang lain, mendengarkan dan fokus pada pengembangan anggota tim. Biasanya pemimpin ini berfokus pada empati terhadap sesama dan kerendahan hatinya. Kemudian yang terakhir adalah teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya pemimpin yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan tingkat kesiapan anggota. Jadi bisa dikatakan bahwasanya teori situasional ini adalah kepemimpinan yang melihat situasi di suatu lingkungan yang ingin dia pimpin. Terkadang jika kita ada di lingkungan kerja, mungkin di sana anggota tim bisa dikatakan keras-keras, ya disitulah mungkin situasionalnya itu bermain. Jadi seperti itu. Dan yang mungkin ini materi terakhir, yaitu 3 peranan dalam kepemimpinan di mahasiswa. Yang pertama adalah leader. Peran ini berfokus pada kemampuan atau mengarahkan dan mengambil keputusan. Seorang leader bertanggung jawab mengatur strategi, memberi arahan, dan memastikan tujuan bersama dapat tercapai. Mungkin ini bisa kita lihat ketika kerja kelompok. Nah, biasanya seorang mahasiswa ditunjuk sebagai salah satunya ditunjuk sebagai ketua. Di sini dia berperan sekali sebagai leader. Dia diminta untuk bisa memutuskan sebuah keputusan yang tepat untuk kebaikan bersama. Kemudian ada follower. Nah, di sini tidak semua orang tuh harus menjadi pemimpin. Terkadang follower yang baik adalah mereka yang mampu bekerja sama. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti kemauannya ataupun mengikuti kemauan dari leadernya. Dia harus bisa bekerja sama dan mendukung keputusan kelompok atau keputusan bersama itu, serta memberikan kontribusi nyata. Kemudian yang ketiga adalah influencer. Nah, peranan yang ini lebih pada kemampuan untuk mempengaruhi dan memberikan inspirasi. Seorang influencer tidak harus memiliki jabatan, tapi ia mampu menggerakkan orang lain, menyebarkan ide positif dan menciptakan perubahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.